Saya ngajak itu, iya, saya pernah datang, saya ngajak itu Pak. Jadi iPad saya buka. Kalian kan pakai simak, iya betul pakai simak. Kenapa pakai simak saya bilang gitu? Ya karena gini, dia bukan Quran punya modal. Maka ketika kita bawa bacaan surat Quran, kita masuk dalam dompet, maka modalnya akan jauh jaga diri kita. Saya bilang kan kalau bisa jaga diri kamu, serahkan gimana silakan. Masih bisa nggak dia melindungi? Ketika saya bakar, nggak bisa jawab. Nah ini, ya. Jadi jangan pernah meyakini bacaan tulisan yang sudah pernah tidak punya kekuatan apapun. Tapi karena pertolongan Allah SWT yang bisa tahu. Ini pentingnya. Kenapa? Ya, ketika kita meyakini ya, bahwa bacaan atau tulisan surat Quran punya modal dijadikan jimat, maka kita telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Rasulullah mengatakan kita ruqa wa tamani wa tiwalasil Qur'an. Sesungguhnya mantra-mantra tadi ya, seperti apa ajian, apa baca ajian sukat negara yang masa-masa Jawa tadi ya, itu termasuk mantra-mantra yang tidak boleh. Kita ruqa wa tamani, tamai adalah jimat, benda-benda keramat, betul-betul jimat banyak orang ibu ya, dari tulisan bahasa surat Quran, wafak, lifik, aufak, atau juga bisa berupa besi kuning, keris, batu kol buntat, atau apa rantai babi. Itu semuanya termasuk kalau jimat, tidak boleh. Karena itu mengandung semuanya mengandung kodam. Kodam itu pada bahasa malaikat tidak ada malaikat. Kalau manusia tidak ada semua. Dan itu adalah kodam itu sebagai dari bangsa jin. Bangsa jin yang menyaru pada sebagai malaikat. Ini tidak boleh. Dalam dalam diri tidak boleh kita menggunakan jimat atau benda-benda keramat. Berikutnya, syarat yang harus dimiliki seorang praktisi bertahu kebebasan dari syirik dan bid'ah. Jadi Bapak Ibu, cara berpikir juga bagaimana dengan syirik tidak boleh meminta bantuan kepada selain Allah. Contohnya meminta bantuan kepada bangsa jin tidak boleh. Surah Jin ayat 6 jelas larangannya ya. Yang berikutnya tidak boleh juga meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Misalnya, ya, kita baca surat Quran, tapi apa? Kita meminta bantuan. Ya, saya Abdul Qadir Jailani, Anfis dibantulah saya. Ini tidak boleh. Ya, bertawasul kepada orang yang sudah mati dan sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3 perkara. Doa anak soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ini yang masih kafir. Dia tidak bisa menolong orang, dia bisa membantu orang lain. Dia sudah sibuk dengan amalan sendiri. Kalau dia orang yang soleh, maka apa? Dia dituduhkan Allah SWT dengan dibangun kepada kiamat. Ketika dia orang yang baik berbuat dosa, dia akan mendapatkan azab kubur. Jadi tidak seperti lagi mau kaya menolong manusia, menolong orang yang mau memanggil namanya ini boleh. Karena dulu kita tidak boleh memanggil orang-orang yang sudah mati atau meninggal. Hati-hati juga Bapak Ibu, kira saja hati-hati kalau ikut misalnya acara marhabana, ya doanya ila hadrati wa ila ruhi Syekh Abdul Qaidani Sayyidul Al-Fatihah, ngirim Al-Fatihah dengan menyogok. Semoga dengan sogokan ini saya Abdul Qaidani nyentil, wah ini ada doa ini. Saya sampai kepada awalnya tidak boleh, ya, tidak boleh terhadap seperti itu. Hati-hati kalau kita diajarkan ritual-ritual yang bid'ah yang ada tentunya dari Rasulullah. Atau hati-hati juga, ya, kalau punya buku Yasin Balilah atau Majmu' Syarik, sering kan? Ada nggak? Ini saya baca kan? Itu ada namanya doa makasah, doa nubuah. Itu kan seperti semua itu. Atau hizib nasr atau salawat nariyah, salawat neraka itu. Itu nggak boleh benar-benar nggak boleh sama sekali. Isi-isi pikiran manusia, salawat yang benar-benar Allah
jangan digunakan, harus murni kita baca Al-Quran dari Rasulullah. Doa kasih itu sebenarnya orang Syiah itu. Jadi hati-hati kita juga dalam misalnya buku Yasin Fadilah itu kan ada khasiat surah Yasin, bla 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 bla, terakhir al-hadis. Perawinya siapa? Nggak ada. Sanadnya nggak jelas. Masa kita percaya al-hadis kita percayai? Ini hati-hati sekali kita. Hati-hati kita mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Seorang ruqyah harus meninggalkan semua amalan bid'ah seperti itu. Ya. Harus yakin bahwa Al-Quran Sunnah punya pengaruh besar kepada jin dan syaitan. Harus yakin kan? Doa selalu mungkin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Yakin kita bahwa baca kita ini punya ya keutamaan, bisa kita senjata untuk melawan jin dan syaitan. Harus berjiwa pemberani tidak mengatur perkara yang tegas. Ini penting juga berjiwa pemberani. Ada yang mampu menyelesaikan dua dunia, ya. Atau acara Lukas yang pemberani. Seorang wanita ya, dulu di bawah pohon angker, orang kami dia baca Allah baca. Tiba-tiba ada rambut jatuh, serempet atau rambut goyang-goyang. Udah kasih. Nah ini apakah ayat kursinya salah? Jelas ayat kursi itu bisa membentengi kita dari gangguan jin. Hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah pernah menjaga gudang makanan, maka datang pencuri makanan kalau istilah kita tuyul. Maka ditanya kepada Abu Hurairah. Kata malu mengatakan saya orang miskin, anak saya banyak, tolong lepaskan saya. Maka dilepaskan kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam ada yang mau mencuri makanan. Kata Rasulullah, besok malam dia datang lagi. Dan betul, besok malam dia datang lagi. Sampai 3 kali dia datang. Mereka berorang mengatakan, kamu tidak akan saya lepaskan kecuali yang saya atur kepada Rasulullah. Maka malu dia mengatakan, saya adalah jin. Maka dan saya akan memberikan kepadamu jika satu amalan yang akan menjadi penjaga darimu dari semoga Allah dan bangsa kami. Apa itu kata Abu Hurairah? Ayat kursi. Jelas. Dan Rasul mengatakan bahwa ayat kursi itu bisa membentengi dari gangguan jin dan syaitan. Jadi, ya bukan ayat kursinya yang salah, tapi pembacanya yang menakut, pembacanya yang tidak berani, tidak ketakutan, tidak kepada makhluk terlalu besar daripada takut kepada Allah. Ini tidak boleh, termasuk syirik. Termasuk syirikan, ya. Ketika kita takut kepada jin dan syaitan, ya. Harus mengerti perihal syaitan jalan-jalannya kembali melalui hadis Rasulullah. Ya. Kita baca juga para ulama ya. Berikutnya harus mengetahui rutin harian. Ini penting, zikir pagi, baca sekali yang tidak punya fadilah akan dibentengi, dijaga dari gangguan jin dari pagi sampai sore hari. Ketika dibaca sore hari akan dibentengi, dilindungi dari sore sampai subuh. Ya. Doa masuk WC, doa keluarnya, ini penting. Doa masuk WC. Allahumma inna ubi'u bubusi wal khaba'is. Aku lupa dari kesalahan kaki, kesalahan perempuan. Ini terutama buat ibu-ibu ya, ibu. Kalau masuk kamar mandi, baca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kalau kita nggak baca doa sama sekali, maka ketika kita mandi, tubuh kita telanjang, nanti kita sama jinnya taksir. Banyak kasus, ini saudara kita ada buktinya. Banyak kasus saya juga, kalau kita rupiah, kenapa kau masuk? Ya karena saya jatuh cinta ya. Kenapa mau jatuh cinta ya? Karena dia seksi ya tadi. Nah ini. Banyak jin yang cinta kepada bangsa manusia. Karena apa? Manusia tidak membaca doa-doa hingga tidak ada hijab antara pandangan mata jin dan tubuh manusia. Mau ganti baju ibu-ibu juga baca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu doa-doa penjagaan. Ya, kita tidak disukai sama bangsa jin. Kalau sudah disukai bangsa jin, biasanya jodohnya syarat. Sudah umur 35, 37 tidak dapat jodoh-jodoh. Ketika ada jodoh, tiba-tiba laki-laki yang tiba-tiba membenci, membatalkan tunangan, membatalkan pernikahan.
melukai diri kita, ini harus hati-hati sekali. Ciri dulu berruqyah. Pertama, ruqyah mengganggu tubuh orang yang tubuhnya secara langsung hingga saya persentuhan kulit tanpa ada perantara sedikit pun. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kita lihat dukun. Saya tidak mau dibawa UGB, saya menyebutnya DGB, dukun tutur bumi. Dia punya dua kasus sekarang ini. Pertama pelecehan seksual, yang kedua penipuan. Pelecehan seksual, dia tidak punya peruqyah ini, membuat rusak nama ruqyah ini. Dia tidak punya peruqyah, tapi apa? Pasiennya dimasukin kita berbuat di raba-raba. Katanya untuk mengeluarkan ular, belakang, segala macam. Yang raba-raba kesempatan dia. Akhirnya jadi pelecehan seksual. Nah, ini tidak boleh. Karena peruqyah tidak boleh mengeluarkan tubuh non muslim, non-muslimnya secara langsung tidak boleh. Berikutnya ruqyah baca ruqyah tapi dicampur dengan bacaan yang tidak jelas maknanya. Sudah saya bilang tadi ya. Aja bacakan tidak jelas maknanya tapi dibaca juga. Atau ada juga ya mantra-mantra dari bahasa Suryani. Nah ini kalau pernah buka misalnya kitab Mujarrawan Akbar, kitab Samsul Ma'arif, tidak orang apa sebagai pesantren yang buat iman itu ya. Dia mengatakan ada bahasa yang jelas maknanya, dikatakannya bahasa Suryani. Itu bukan bahasa Arab. Nah itu bahasa Suryani itu bahasa dari zaman Babilonia. Jadi diamalkan. Ya kalau masih dia samyatin, ya dia surma itu kan dia ngerti bahasanya, tapi diamalkan katanya bisa datang kesaktian, berdatang berapa ilmu hikmah. Ini tidak boleh diamalkan. Ya. Ada juga di bukunya Mujarrawan Akbar. Kalau engkau dalam keadaan kesulitan, maka ucapkan ya survei putar. Nanti ada makhluk gaib yang akan bantu. Bayangkan, ya, itu ada di Mujarrawan Akbar. Ya. Dia tidak meminta kepada Allah, dia meminta kepada makhluk halus bernama survei putar. Andaikan dia meninggal dalam keadaan meminta kepada makhluk halus, maka siapa? Sirkul akbar itu berkosir kepada Allah. Nah, jadi hati-hati sekali kalau kita kasih amalan yang kita sendiri tidak ngerti maknanya, ngerti artinya. Ya. Karena itu bisa berbuat kita berkosir ini, apalagi dalam keadaan ruqyah harus jelas bacaannya, ya. Tidak boleh dicampur-campur. Ruqyah baca ruqyah tapi juga menggunakan jimat sebagai alat pengobatan. Ini tidak boleh. Ya. Jimat apapun bentuknya. Mungkin ada Pak Kiai dukun, Pak Dukun, paranormal, kita datang, ya. Lalu dikasih jimat, dikasih misalnya botol seperti apa? Botol minyak wangi nanti katanya dikubur. Dijadikan tumpah kubur di dalam rumah, dikubur di luar rumah. Kalau jimat dikemain di dinding, nah ini nggak boleh. Ini bukan ruqyah, ini namanya dukun. Ya. Karena ruqyah nggak pernah menggunakan nama jimat, nggak pernah menyimpan menguburkan apa minyak tertentu. Dan biasanya bapak-bapak ibu mereka ini menggunakan modus, ya. Ya ini sebagai syariat, tapi minyak apa sinyalnya ini harus ditebus per kilinya 200.000, per kilo 200.000, ini sampai 20.000 udah berapa dapat duitnya itu. Nah ini terapi dukun itu mahal, bisa belasan juta sampai puluhan juta, contohnya DGB itu. Ya. Nah ini nggak boleh kita, hati-hati sekali kita. Ya. Jangan tertipu dengan ruqyah atau perdukunan. Ruqyah baca ruqyah tapi dibolak-balik kalimatnya atau hanya cuma amin. Ada yang meneliti nggak? Mantra kurhuni. Ada yang pernah dengar nggak? Ada kan? Mantra kurhuni. Dia mengatakan, ya, kul huwa geni, katakan dia itu api. Al-Ikhlas tadi di asuran-asurin kalimatnya. Bukan pulau aku luar biasa dia itu api, itu termasuk pelecehan terhadap Al-Quran. Atau menggunakan kurhu susah, puluhan dibolak-balik maknanya, dibolak-balik bacaannya, itu termasuk pelecehan terhadap Al-Quran. Tidak boleh digunakan. Ya. Ruqyah baca ruqyah, tapi menggunakan yang dialami untuk penyakit. Hati-hati. Ustadz sudah transfer penyakit kami iklan di TVRI.
kalinya mati. Kalau memang misalnya kanker ini pasien kanker nih, di transfer kambing, kalau masuk penyakitnya masuk kambing enggak, ya kambingnya sehat-sehat saja. Jadi ada penyakit tertipu yang benar-benar kerumunan. Walaupun katanya haji, kiai haji, ulama itu ulama jahat semua itu. Maaf saya kata tegas semua. Tapi memang harus yang baik atau yang baik. Atau transfer penyakit ke telur, itu penipuan. Ini telur ya, ini dikasih cuka, direndam cuka, itu lembek, dimasukin jarum masuk, ya, sudah itu disuntik dengan darah masuk, ketika dipercaya keluar dalam jalurnya. Nah ini ditipu sama dukun, kena tipu sama dukun. Berobat kita ada puluhan juta, kalau tidak rupiah, nggak perlu biaya. Kita dukun biaya lebih juta. Ya. Pada sebelumnya akhirnya penipuan yang nggak boleh, Kak. Jangan sampai sama tertipu. Berikutnya, rupiah baca rupiah tapi melakukan perawanan, menambah perkara seperti goib. Ini contohnya contoh ya. Pak Kiai, Pak Paranormal di Ageng, tolong dilihat anak saya ini sakit-sakitan. Contohnya ya. Dia, ini foto ini ada jin 3 ini. Dia ini kepalanya botak, perutnya gendut, hanya pakai cawat. Nah ini benar-benar Pak. Hanya melihat foto bisa katanya melihat jinnya. Padahal itu hanya debat saja, kita percaya. Jadi dibodohin. Atau nanti lihat rumah, atau kayak gini. Ya. Sebentar, tunggu dari 5 menit. Dari 5 menit, di rumahnya, ibu rumahnya di kamar itu ada genderuwo, di kamar mandi ada tuyul, di halaman depan rumah itu ada kuntilanak. Ini tiba menebak sifatnya perkara goib ini nggak boleh, literaturnya nggak ada menebak seperti itu. Orang tidak bisa melihat hal-hal yang goib kecuali apa? Jinnya bertasakul, artinya jinnya menampakkan dirinya. Seperti zaman Sulaiman bin Malik, iblis berupa Sulaiman bin Malik pada saat Badar. Ada jin, ada syaitan iblis mengambil bentuk Sulaiman bin Malik pada perang Badar. Itu bisa dilihat. Ketika dia bertasakul lalu menampakkan dirinya. Yang kedua, memang dia orang soleh, dia mendapatkan karomah. Tapi kategori karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa diturunkan. Tidak bisa kita tentukan waktunya. Kalau ada yang ngomong saya punya karomah, tapi ngamalkan amalan ini katanya, saya. Atau bisa didemonstrasikannya, atau bisa diturunkannya. Diturunkan cucu ini bukan karomah, ini sihir. Memang ada yang karomah, ya. Mendapatkan kabar dari Allah. Pada kisah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab tuba, tiba-tiba Umar bin Khattab teriak, ya saya pergilah ke gunung, pergilah ke bukit, pergilah ke bukit. Maka setelah tuba, sahabat mengatakan, kenapa hai Umar mengatakan seperti itu? Saya melihat pasukan kita lagi terdesak, maka saya mengarahkannya ke balik bukit. Kata Umar bin Khattab. Jadi masa itu Umar bin Khattab bisa melihat tembus, ya, tembus tanpa batas. Kalau istilah kita ilmu terawangan, istilah modern ilmu kelalaian. Jadi adakah setelah itu Umar bin Khattab bisa lagi melakukan? Ada. Adakah Umar bin Khattab menurunkan ilmunya kepada para sahabat? Tidak ada. Adakah Umar bin Khattab yang kemampuan tadi kembali kemampuannya? Tidak ada. Nah, ini ada sekali tidak ada. Jadi kategori karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa diturunkan, gerakannya tidak bisa dipastikan. Ya. Ini kategori karomah salah satunya. Rukyah tapi mengaku bisa mengobati pasien dari jarak jauh. Nah ini hati-hati ya. Senang saja ibu pulang, nanti saya transfer energi dari sini. Transfer energi katanya kan tenaga dalam. Nah ini bukan masuk kategori perbuatan bid'ah dari Rasulullah. Rasulullah mendoakan langsung, mendengarkan suaranya, berhadapan, atau bisa juga melalui media telepon, televisi. Tapi harus jelas, bacaannya jelas, orangnya kelihatan, boleh kita lakukan terapi rupiah seperti itu. Tapi kalau pakai
rukyah. Rukyah bacaan rukyah tapi memang jurus pernapasan tenaga dalam. Nah ini ya, bagaimana pernapasan tenaga dalam 10 jurus. Saya mantan SN, ya, mantan BS, mantan NL, 10 jurus. Jurus pertama, BTN, jurus kedua, menunjukkan lawan, jurus ketiga, menggunakan lawan. Nah ini yang saya pelajari dulu, 10 jurus. Kalau saya tidak tinggi dulu. Jadi 10 jurus itu sesungguhnya itu tiap jurus itu punya kodam. Orang yang belajar tenaga dalam pasti konsen di rukyah itu, konsen dia di rukyah. Karena kodamnya banasan di rukyah. Itulah kodam itu yang membantu kita. Kenapa orang tenaga dalam bisa menggunakan kekuatannya hanya pada saat kondisi penyerang marah. Tapi tidak ada orang tenaga dalam pernah menang melawan tinju yang profesional, pesilat yang profesional. Tidak ada hanya yang termentalin. Hanya bisa karena tinju profesional, pesilat yang profesional. Itu kan dia fokus. Marah tidak ada, kondisi emosinya stabil, tidak bisa dipengaruhi tenaga dalam itu. Ada nggak riwayat orang tenaga dalam menang silat? Apa pertandingan itu lagi semua ada. Sampai sekarang tidak ada begitu seperti itu. Nah ini apa? Kenapa hanya bisa pada marah? Kenapa marah itu sendiri dari setan? Makanya dari Allah menurunkan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi dari setan terkutuk. Karena marah itu kondisi dikuasai setan. Kalau tidak dikuasai setan maka bisa, kalau bisa tidak ada berfungsi. Karena kodamnya masuk ke dalam tubuh orang ini tersebut. Mau diputar-putarin bisa, mau dipelantin bisa, tapi itu terpengaruh. Terpengaruh kodamnya. Ini dan terapi tenaga dalam tidak bisa dicampur dengan terapi rukyah. Harus murni, nggak boleh namanya dicampur-campur. Tapi terapi rukyah selalu ini tenaga dalam, ya. Atau mengambil energi alam semesta, katanya. Pakai ilmu reiki, ilmu prana, misalnya. Saya pernah belajar juga. Reiki saya lihat pada master. Jadi saya paham. Ada reiki ya, ini juga ada. Ya. Itu prana aja. Nah itu, ini harus hati-hati sekali kita. Ya. Dan jangan sama sekali ya, mencampur adukan. Ya. Antara rukyah dengan pengobatan yang tidak jelas kebetulannya. Berikutnya masuk ke materi inti. Salah satunya adalah 3 sumber penyakit pada diri manusia. Dr. William, ahli bedah perut Inggris, mengatakan hanya ada satu penyakit yaitu tidak sempurnanya pencernaan. Bahwa sebelumnya mengatakan dari sebagai muslim sumber dari segala penyakit dalam perut adalah penyakit berkuasa dalam obat. Bapak Ibu, pertama kali membusuk pada diri manusia adalah perutnya. Kenapa orang tenaga dalam itu nahan di perut? Karena perut itu paling kotor, berisi tinja, ampas makanan, sisa-sisa makanan. Makanya pada saat orang tenaga dalam itu nyimpan energi di perut, nyimpan jin di perut pada saat orang tenaga dalam. Jadi tiap kali nafas, tentang pernapasan di perut, itulah tempatnya setan berada. Ya. Jadi sumber penyakit fisik adalah tidak sempurnanya pencernaan. Ada nggak bapak-bapak ibu-ibu di sini yang buang air besar 3 hari sekali juga? 3 hari sekali. Ya, ada tuh. Yang 2 hari sekali buang air besar, tunjuk tangan. Yang 2 hari sekali. Yang 1 hari sekali. 2 hari sekali. Yang sehari 2 kali. Yang paling bagus sehari 2 kali. Tapi minimal dalam 24 jam ya. Itu buang air besarnya 1 kali. Kenapa? Ketika lebih dari 24 jam tinjanya akan mengering, terjadi fermentasi dan akan menempel pada dinding usus. Ketika menempel pada dinding usus, ya itulah terjadi plak yang menempel pada dinding usus. Fungsi usus kan menyerap sari-sari makanan. Ketika banyak tinja, kita lihat ini ya, gambar. Ya. Ini tinja yang menempel pada dinding usus itu. Inilah tinja yang mengering yang menempel pada dinding usus. Jadi fungsi usus adalah menyerap sari-sari makanan. Ketika banyak tinja yang menempel di usus, fungsi usus
Akibatnya apa? Usus menyerap kembali ya, racun dari tija itu tadi. Makanya kalau bapak-bapak ibu sering sakit-sakitan, sering masuk angin, badan nggak pernah sehat, bawaannya lemas melulu, sering sakit kulit, itu karena ususnya yang kotor dengan tija yang hari-hari dan mengakibatkan efek autointoxikasi atau meracuni diri sendiri. Usus yang kotor itulah sumber penyakit. Kita lihat kita ada video bagaimana kondisi usus yang sehat dan kondisi usus yang sakit. Ya. Ini mohon maaf, ini saya ngambil di YouTube. Di YouTube ini ada musik-musiknya sedikit. Jadi saya nanti saya bilangin ya, mohon maaf ada musik-musik sedikit. Ini adalah gambar usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita, kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus menderita kanker payudara, terlihat sangat kotor dan terjadi penyebabkan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus menderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini yang kami adalah tija yang kering yang menempel pada usus. Jadi usus tidak sempurna lagi menyerap sering makanan, malah menyerap balik racun-racun tija yang telah terlepas ini. Lihat. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengeras selama puluhan tahun. Jika Anda menderita kanker, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitaman dan sangat bau. Kalau kita tidak cukup ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah biokolitolog di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Ya, jadi kalau kita ingin sehat, maka bersihkan usus kita. Kenapa? Orang sakit konsumsi obat-obat sudah, konsumsi herbal sudah, itu paling bagus, herbal yang paling bagus, dibekam juga sudah, tapi nggak sembuh-sembuh, karena memang ususnya kotor. Jadi zat yang tidak berguna dari herbal itu nggak bisa bersama oleh tubuh, karena dinding usus kita sudah apa? Sudah ditempeli tija yang mengerikan. Jadi hanya lewat saja. Makanya kalau ingin kita sehat untuk ibu, semua dari berbagai macam penyakit, lakukan colon cleansing atau pembersihan usus. Ya. Dengan cara apa? Bisa catat ya. Saya kasih ramuan untuk pembersihan usus, colon cleansing. Pertama, beli madu murni, ya. Madu murni. Yang kedua, bubuk habatus sauda. Madu murni, bubuk habatus sauda. Yang ketiga adalah minyak zaitun.
itu 50%, bubuk haba sauda itu 30%, minyak zaitun itu 20%. Itu diaduk jadi satu, diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Madu 50% posisinya, bubuk haba sauda 30%, minyak zaitun 20%. Digabung, diaduk jadi satu. Ya. Itu ada di depan, kalau beli madu ada itu. Masih sedikit lagi, kalau beberapa lagi. Ya, jadi diaduk, gabung jadi satu, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mengingatkan untuk membersihkan khusus kita. Kuasa Allah adalah Allah membersihkan khusus kita. Lalu dikonsumsi 3 kali 3 sendok dikali 3 kali, pagi, siang, dan malam hari. Pagi, siang, dan malam hari. Biasanya bapak-bapak pada hari ke-3 ke 7 akan terjadi efek detoksifikasi, mencret-mencret, banyak buang air besar, ini tinjanya hitam-hitam. Nah itu biasanya keluar, tinjanya. Atau malah badan terasa panas, bisa. Atau muncul ruang-ruang di kulit, bisa juga muncul bisul. Atau badan gemeteran. Lanjutkan saja, jangan putus, karena itu efek detoksifikasi. Dan bapak-bapak itu akan melalui namanya fase krisis kejenuhan. Kalau bisa melewati fase krisis, bapak-bapak itu akan bersih khususnya. Tapi kalau perhatikan pada fase krisis, konsumsi herbal, maka tidak akan sempurna pertumbuhannya. Ya. Itu yang pertama, penyakit fisik ya. Bisa diakibatkan karena usus yang kotor. Yang kedua, penyakit psikis, psikosomatis. Ya. Psikosomatis adalah gangguan psikis yang tampil dalam bentuk gejala fisik. Dan katanya psikosomatis adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran negatif atau masalah emosi seperti stres, depresi, kecemasan, rasa masalah, rasa berdosa, dan emosi negatif lainnya. Bapak-bapak, ibu, saya contohkan. Kok bisa psikis visual kita berpengaruh fisik? Contohnya kita lagi stres, banyak pikiran, berpengaruh sama kita sering mual-mual, bisa muntah, kena penyakit mah. Itu kan kita stres, fisik kita terganggu. Orang lagi, contohnya kesedihan berlebihan, ketakutan berlebihan, itu kan proses jiwa kan, proses hati. Tapi apa pengaruh fisik? Ketika orang ketakutan berlebihan, keluar keringat dingin tangan sama kaki, lalu muka memucat, bibir memucat, tubuh menggigil. Padahal itu pikiran kita menyebabkan penyakit fisik kita. Orang lagi marah, apa yang fisik? Jantung berdebar-debar, jantung memompa darah lebih cepat. Akan terjadi bisa kena penyakit jantung. Serangan jantung terjadi, ya. Bisa juga, ya, hormon adrenalin terus, akibatnya kita stres. Ketika marah, akibat fisiknya adalah nafas juga pendek. Ketika nafas pendek, otomatis kita tersengal-sengal. Suplai oksigen otak berkurang. Akibatnya apa? Bisa kena stroke kita. Nah ini, ya. Ini karena pikiran kita bisa menyebabkan fisik. Atau memendam kebencian kepada orang lain, hingga tiap hari pokoknya kesal pembawaannya. Nah itu bisa menyebabkan kita berbagai penyakit. Ya. Nah ini akan berarti sekali. Kalau ingin kita sehat secara fisik, jangan simpan lama-lama perasaan marah, perasaan sedih, perasaan takut. Karena itu bisa merusak tubuh kita. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ini biasanya punya musuh, misalnya tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Ya. Tetangga beli AC, malah dia kedinginan. Hasad, tidak senang dengan nikmat yang diberikan oleh orang lain. Dia hari menumpang loh, itu karena jatuhan itu. Nah, ini nggak boleh ya, harus berhati-hati sekali kita ya. Jaga kita kondisi psikis atau kejiwaan kita. Jadi intinya menyebabkan fisik dan psikis
sedikit tentang rupiah. Pertama, harus bersih kalbu kita dari semua emosi negatif, marah, dengki, benci, berlebihan. Kenapa? Rasulullah mengatakan ya, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, menuju aspek fisik dan kalbu, yaitu jantung kita. Dan jika daging ini baik, maka baiklah seluruh diri manusia. Dan jika daging ini buruk, maka buruklah seluruh manusia. Daging itu tidak lain adalah kalbu atau jantung atau hati manusia, aspek rohani manusia. Jadi intinya, kalau ibu-ibu ingin sehat secara fisik maupun secara psikis, kalbu kita harus baik, harus dibersihkan dari semua emosi negatif. Ya, jadi intinya kalau ingin kita bapak ibu terjaga dari penyakit fisik, tubuh kita selalu sehat, secara fisik dan sehat. Pertama, sering-sering berwudu. Kalau kita kentut, berwudu lagi. Buang air kecil, buang air besar, berwudu lagi. Habis berjima, berwudu lagi. Jangan putus dengan wudu. Kenapa? Hasil wudu itu secara ilmiah efeknya represif, menyegarkan, membersihkan badan jiwa serta memulihkan tenaga. Lalu orang yang sering berwudu maka menurut Rasulullah akan didampingi oleh malaikat. Yang kedua, sering-seringlah untuk relaksasi. Kalau kita stres, banyak pikiran, ya, setelah berwudu berbaringlah, berbaring, lemaskan seluruh tubuh, lalu dengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Karena apa? Dengan relaksasi itu kan menormalkan gelombang otak, ya. Hingga gelombang beta atau theta yang membuat manusia menjadi lebih tenang dan nyaman. Ya. Harus sering-sering ya setelah relaksasi mendengarkan baca Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ya. Nanti setelah relaksasi biasanya ada efek tasqiyah. Efek tasqiyah ini ada dua bentuk. Pertama bisa menenangkan hati, yang kedua efeknya agak keras. Ya. Efek keluaran penyakit, misalnya kita sakit karena diganggu al-basa jin, jinnya akan keluar. Kita sakit karena memang punya beban pikiran, biasanya kita nangis. Nah, makanya sering-seringlah kita relaksasi, berwudu, relaksasi dan membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Berapa menit lagi? Ya, ini akan saya tampilkan. Ada foto, ada gambar gangguan jin, gangguan sihir, pasien muntah peniti. Ya, kita lihat ya. Ini muntah peniti ketika di Rupiah. Terapi rupiah mandiri, ketika pasang memutar yang ditahan, itu
Tubuh kita banyak kuman, banyak virus, banyak bakteri yang bisa berubah juga. Ya. Atau punya racun kimia dan tubuh kita bisa berubah juga. Ya. Jadi wassalamualaikum ketika memutar nanti, insyaallah disediakan panitia, ya, plastik sama apa namanya tisu. Ya. Lagi berikutnya kita lihat berita di televisi, ya, berita di kasus video bukti adanya gangguan sihir Sukiyati disantet Ridwan Paku. Kita lihat videonya. Sukiyati, warga dusun Selokan di Gunung ini mungkin tidak pernah memahami berita yang dialaminya. Visual ini terpaksa kami samarkan karena kedua kaki wanita berusia 25 tahun ini penuh dengan paku dan jarum. Gambar tak sampai di sini. Pecahan kaca juga terlihat di bawah kulit kaki Sukiyati. Sukiyati mengaku telah menderita penyakit lazim ini sejak 1,5 tahun lalu saat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan usai menikah. Hingga kini sekitar 2.000 paku dan jarum telah keluar dari kaki Sukiyati. Sukiyati mengaku merasa ngeri apabila paku maupun jarum tersebut hendak masuk ke tubuh. Iya. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Nur Hidayah Batu, Yogyakarta. Sementara itu, dokter yang merawat Sukiyati mengaku tidak mengetahui asal jarum dan paku dari korban. Di dalam tubuh pasien ada banyak paku. Paku itu yang pertama, ketika dia berada di tubuh paku, itu tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Yang kedua, kalau itu dia sudah keluar ya, kelihatan gitu, dia bisa menimbulkan infeksi. Kasus serupa juga pernah dialami Safira, bocah berusia 3 tahun asal Parepare, Sulawesi Selatan. Di tubuh Safira terdapat 26 paku dan jarum jenisnya. Tim dokter berhasil menangkap seluruh benda asing di tubuh Safira. Hingga kini belum diketahui asal benda asing yang bersarang di tubuh Safira. Dari Yogyakarta dengan pemarahan melaporkan. Ya, banyak kan. Ini bukti adanya sihir. Nggak masuk akal. Anak kecil masukkan jarum ke betisnya sendiri. Nggak masuk akal. Bahan itu dalam peniti. Ini prosesnya ketika bagaimana mekanisme peniti bisa masuk dalam tubuh. Peniti itu kan masuk sejenis materi, ya, materi alam benda manusia. Ketika dipegang jin adalah makhluk non fisik. Ketika dipegang terjadi proses dematerialisasi dari material menjadi imaterial. Ya. Lalu setelah itu dibawa oleh jin masuk dalam tubuh manusia, dilepaskannya hingga terjadi proses materialisasi kembali. Itulah makanya banyak sihir yang bisa masukkan gerakan jarum paku dalam tubuh manusia karena itu dibawa oleh setan. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Insyaallah nanti pada ini ya sudah mulai pada zuhur kita menginjak pada materi inti ya kayak dari gas sentuhan. Saya kembalikan dengan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Perdana Ahmad yang telah sedikit menyampaikan materinya. Dan untuk bagi para peserta Bapak Ibu, insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak-bapak, Ibu. Kita komunitas Orang Giling punya semacam yel-yel. Jadi ketika saya mengatakan salah tauhid, Bapak mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jadi kita coba ya. Salam tauhid. Salam tauhid. Salam tauhid. Alhamdulillah. Ya. Kita langsung menginjak pada materi praktek rupiah. Jadi untuk praktek rupiah, saya akan menjelaskan dulu teknik ringkas atau sebuah penyembuhan. Bapak-bapak Ibu, mungkin bapak-bapak Ibu menyaksikan fenomena. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak, lalu anak itu menangis dengan keras. Lalu bapak-bapak
mengelus-elusnya. Lalu tidak berapa lama kemudian anak tersebut menjadi diam kembali tenang. Atau yang kedua, ya, kalau misalnya tangan bapak-bapak atau ibu terbentur hingga menyebabkan nyeri, lalu secara mepet bapak-bapak mengusapkan telapak tangannya, diusap-usap, digosok-gosok, lalu tiba-tiba berapa lama sembuh. Dibedakan ya. Boleh tes, ya silakan kalau siapa berani pukulkan tangannya 5 menit, gosok tidak apa-apain 5 menit digosok-gosok, lebih cepat mana ya sembuh. Pasti yang lebih cepat yang digosok-gosok. Kenapa bisa begitu? Ini ada sandaran ilmiahnya. Kenapa Rasulullah menyebutkan setiap ada bagian tubuhmu yang sakit, letakkanlah tanganmu di atas bagian sakit. Kenapa bisa begitu? Secara fisiologis, bapak-bapak ibu, ketika kita menyentuh seseorang atau menyentuh diri kita sendiri, itu akan mengaktifkan reseptor sensorik. Kulit kita ini punya reseptor, ya. Reseptor sensorik. Jadi ketika kita menempelkan, reseptor sensoriknya aktif, ya. Sistem peraba, sistem perasanya aktif. Lalu ketika kita menempelkan atau kita mengelus-elusnya, maka bagian tubuh yang ditempelkan atau dielus akan melepaskan hormon oksitosin. Ini adalah hormon untuk membuat perasaan lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Ini hormon yang berperan untuk perasaan nyaman seseorang dan akan mengurangi hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon untuk penyebab stres. Orang stres banyak hormon kortisol yang keluar. Ayat dari ilmiahnya. Ya, jadi Rasulullah ketika ada yang sakit, maka Rasulullah menempelkan telapak tangannya, lalu di tempat yang sakit, lalu mendoakannya. Bagaimana tekniknya? Agar ini juga, rupanya biar bicara sejarahnya. Saya meminta salah satu di antara bapak-bapak di sini, siapa yang sering sakit dada? Yang sering sakit kepala? Ya. Yang sering sakit dada dulu, bapak. Yang pakai, ya, sama positif. Jadi, ya, daerah rukyahnya bukan hanya untuk gangguan jin, bukan untuk mengobati gangguan jin belaka, tapi juga bisa mengobati berbagai macam penyakit fisik. Bapak siapa namanya, Pak? Soma, betul. Ini kan mana? Keluhan berapa? Nyeri sakit. Sekarang masih sakit. Kemarin masih. Dia maksud dokter apa? Jantung, dia maksud dokter jantung. Sekarang masih terasa sakit kan? Masih terasa sakit. Mohon tadi juga dulu. Ya. Sekarang saya akan mengajarkan teknik rukyah mandiri. Rasulullah ketika sakit, sebagaimana hadis riwayat Aisyah, ya, mendekatkan dua telapak tangannya, membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Surah An-Nas. Sekarang Bapak, dekatkan telapak tangan dulu seperti ini, ya. Bapak bacakan Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Satu kali Bapak hembuskan, satu kali Bapak hembuskan, satu kali Bapak hembuskan lagi, ya. Coba Bapak baca sekarang, karena ada keras suaranya. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa? Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba, ya. Bagaimana hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah menurunkan jika ada yang sakit, kita tempelkan telapak tangan kita yang sakit. Sekarang Bapak tempel
sakit ya? Ya, sedikit. Ya, sekarang coba Bapak baca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Niatkan untuk mengobati sakit dada Bapak. Ya, rasakan bedanya antara sebelum di terapi dan setelah di Bapak terapi mandiri Pak ya. Sekarang Bapak baca konsentrasi musuh. Niatkan, konsentrasikan untuk mengobati dada Bapak yang sudah sakit. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu teknik untuk ruqyah mandiri. Pertanyaan pertama, menempelkan telapak tangan. Bagaimana kalau kita menerapkan orang lain dengan teknik menempelkan telapak tangan? Ya, dengan cara, ya, saya pertama kali persiapan ruqyah sebelum kita meruqyah pasien, siapapun orangnya, seorang ruqyah persiapan dulu dengan membaca 3 qul di telapak tangannya. Saya mempersiapkan diri saya membaca 3 qul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk, surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Boleh 1 kali atau 3 kali. Yang Rasul lakukan sebanyak 3 kali bacanya. Al-Fatihah 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, Surah An-Nas 3 kali. Insya Allah tangan kita sudah diberkahi. Kita sudah bertabaruk dengan bacaan yang suci Al-Quran. Tangan kita dalam istilah ilmiahnya sudah mengandung energi. Ya. Maka setelah itu kita tempelkan telapak tangan kita di bagian tubuh pasien yang sakit. Pasien ini menderita sakit jantung. Ya, maka saya tempelkan telapak tangan, lalu saya membaca ayat-ayat ruqyah. Bismillahi 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 bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Itu doa Rasulullah. Boleh baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh terlibat di tempat sakit.
mengambil ya tanah, dicoreknya sebagian tanah atau sebagian apa debu, ya, lalu dibacakan ya, namun nama Allah di dalam bumi kita dicampur dengan ludah sebagian kita dengannya ditaruh semua orang saling dan kita di semua kita, ya. Atau bisa bahasa yang lain, ya. Kalau tempatnya luas kita gunakan telapak tangan, tapi jika tempatnya kecil kita gunakan jari jemari tangan yang dikumpulkan seperti ini boleh, menggunakan dua jari boleh. Ya. Ini saya praktekkan menggunakan ujung-ujung jari boleh kumpulkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lihat. Jadi pertama kali kas menyentuhkan telapak tangan bisa sentuhan bisa menggunakan telapak tangan atau menggunakan jari jemari tangan. Ya. Boleh jari jemari kumpulkan atau jari jemari tangan yang di apa ujung jari yang ditempelkan. Ya. Sifat energinya kalau menggunakan telapak tangan sifat energi pertumbuhannya meluas. Jika menggunakan jari jemari tangan sifat energinya kecil. Kalau tempatnya kecil tidak perlu menggunakan jari jemari tangan telapak tangan, tapi gunakan saja ujung jari yang ditempelkan. Ini teknik pertama adalah tempelan telapak tangan dan tempelan ujung-ujung jari tangan. Yang kedua menggunakan sapuan. Sapuan ini adalah sapuan ada dua bentuk. Pertama sapuan membuang penyakit, yang kedua sapuan menyembuhkan mengobati penyakit. Sapuan membuang penyakit adalah dalilnya ada. Dari Ibnu Abbas bahwa wajib bertahan kepada Rasulullah dan berkata Rasul dia benar dari gila dan Rasulullah memantrainya kemudian dengan mengusap dadanya. Lalu anak itu muntah dan keluar dari mulutnya seperti darah kecil bergerak. Rasulullah mengusap niat membuang penyakitnya. Ya. Dengan cara apa tadinya? Ya. Pasien sakit di dadanya. Ya. Kita tidak perlu tahu apa bentuk penyakitnya. Ya. Hanya kita usapkan. Ketika usap buangan adalah ketika mengusap niat ambil penyakitnya. Ketika menggenggam niat genggam penyakit lalu kita buang. Ya. Diusap, digenggam, dibuang. Bagaimana prakteknya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasbih min kulli da'in yudhik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi 'ainin. Allahu yasbih. Allahumma asbil ba'sa wal nas ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Ingat, usap, ngambil penyakitnya, genggam, lalu buang. Ya, buang yang jauh-jauh, jangan dibuang lemparkan maknanya. Tidak boleh. Ya, jadi diusap, buang jauh-jauh. Niat saja buang jauh-jauh, jangan buang sekeliling rumah. Ya. Ini jadi kaitannya ketika mengusap, niat ambil penyakitnya, ketika mengenggam niat lalu dibuang. Ya, itu kan kita mungkin lain. Sekarang bapak baca ya surat An-Nas sembari bapak usap dengan buang. Ketika bapak usap, ini bapak mengambil penyakitnya dari bapak, lalu bapak buang ya. Itu bapak baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibatum annama khalaqnakum wa tasra'annakum ilaina la turja'un. Pusat, pegang, buang, lakukan terus-menerus. Ini teknik rukyahnya. Bagaimana teknik usapan penyembuhan? Kalau usapan penyembuhan tidak ada buangan, tapi hanya digosok-gosokkan saja. Ya, boleh diputar-putarkan atau boleh digosok-gosok atau boleh seperti ini. Ya, yang boleh Bapak gosokkan. Al-Baqarah 108, Al-Mu'minun 119. Itu niat untuk mengumpulkan penyakitnya, ya, untuk mengumpulkan penyakitnya. Jadi itu tekniknya. Bagaimana? Sekarang Bapak coba Bapak putar-putarkan, baca aja surat Al-Baqarah, diputar-putarkan Al-Baqarah. Lakukan terus-menerus. Ini teknik usapan membuang penyakit. Yang kedua, teknik usapan mengobati penyakit. Dalilnya ada, ya, bahwa saya berkata hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meniup untuk dirinya dalam cara sahih menjawabkan pembacaan Al-Mu'adzabtain, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Nas. Ya. Jadi, maka kedua berjenis aku yang membacakan itu dan ucapan dua tangannya tubuhnya dengan berkata. Usapan untuk mengobati penyakit tidak ada buangan, hanya digosok-gosokkan saja. Ini contohnya, ini tidak ada pasien, saya gosok-gosokkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk. Itu teknik untuk membuang penyakit. Bagaimana mengkombinasikan antara sentuhan, teknik membuang penyakit dengan teknik menyembuhkan penyakit? Ya. Boleh kita gabungkan, ya, dalam terapi ruqyah boleh kita gabungkan. Contohnya seperti ini. Ya. Saya yang pertama saya niatkan untuk menghancurkan penyakitnya. Saya baca selama 5 menit ayat ruqyah. Selain Al-Fatihah yang bersih Al-Ikhlas sampai Al-Nas bisa dibaca misalnya Al-Hasr 21. Al-Hasr 21 itu bisa untuk menghancurkan penyakit apapun jenis penyakitnya. Al-Anfal ayat 17. Al-Hasr 21 bisa baca Al-Hasr 21, bisa juga dibaca ya Al-Anfal ayat 17. Ini teknik cara menggabungkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'budu alain wa tuni muslimin. An-Nahl 33. Ya, itu untuk menarik doa untuk menarik penyakit. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'budu alain wa tuni muslimin. Boleh juga Al-Baqarah 148 ya. Itu sekali pembuahan ya, boleh kita putar lagi ya, dari tambahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan mengurung penyakitnya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walillazina amanu hudan wa shifaa walillazina amanu hudan wa shifaa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi tekniknya simpel sekali. Boleh selama 5 menit kita hanya menaikkan telapak tangan, niatkan mengakhiri penyakitnya. 5 menit kedua, ya kita usap di luar, kita usap luar sembari baca ayatnya, atau kita putar-putarkan, kita buang lagi. 5 menit ketiga kita gosok-gosokkan di tempat bagian tubuh pasien yang sakit. Sangat simpel sekali tekniknya. Jadi 3 teknik ini bisa kita baca selama kurang lebih 15 menit. Ya, jadi seperti itu tekniknya. Berikutnya teknik terbukaan. Ya. Rasulullah ketika meruqyah, ketika ada orang yang kena gangguan jin atau kena gangguan sihir, Rasulullah menepuk dada dan punggung seraya berucap "Ukhruj ya Allah" atau membaca Al-Anka bila natillah. Ukhruj ya Allah artinya keluarlah ikam masyaallah, atau membaca Al-Anka bila natillah, Al-Anka dengan Allah, Al-Anka bila natillah, Al-Anka bila natillah, Ukhruj ya Allah. Boleh kita baca sembari kita tepuk Al-Anka bila natillah, Ukhruj ya Allah, Ukhruj ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tepuk saya ucap Ukhruj ya Allah. Artinya urus ya Allah kepada engkau insyaallah. Bisa ketemu dada, ya, atau ketemu punggung, ya. Urus ya Allah. Atau daerah yang lain yang bisa ditepuk, kecuali apa? Enggak boleh menepuk muka, enggak boleh menepuk jakun, enggak boleh menepuk kemaluan. Ya, bahaya. Ya. Jadi kecuali itu larangannya, ya. Itu teknik tepukan. Berikutnya adalah teknik menghembuskan napas di tempat yang sakit. Menghembuskan napas ini, ya, bisa di tempat yang sakit atau di media tertutup air. Di tempat yang sakit, ya, artinya ada jelas Rasulullah meniup ke dalam mulut anak terbesar berkata pergilah ke Rasulullah. Membuka Rasulullah membuka mulutnya dan meludah ke dalam mulut tersebut. Meludah ini kita harus seperti ini kan. Lari semua orang. Nggak harus seperti itu. Ya, jadi maksudnya meludah ini sebagian arwah kita, karena apa? Sebagian nafas kita tiupkan di tempat yang sakit. Ya, jadi tidak harus kita bawa meludah. Nanti darahnya keluar semua, bahaya. Ya, jadi tekniknya, misalnya ini pasien perempuan, ya, terkena kanker payudara, nggak mungkin saya harus tempelkan langsung saya tidak, ya, bahaya. Ya. Cukup kita bacakan, ya, kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simpel sekali tekniknya, ya. Simpel. Niat pertama melengkapi penyakitnya, tiupan berikutnya, tiupan membuang penyakitnya, tiupan berikutnya, tiupan membuang penyakitnya. Ini ada tambahan. Beragam dari tiupan. Misalnya pasien kita terkena kanker payudara, ya. Pertama, boleh kita menghembuskan nafas dengan niat menghancurkan sel kankernya, sel kanker payudaranya, ya, dengan baca An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana 'azizan hakima. Yuk. Kita baca, yuk baca, yuk baca. Tapi ada niat. Niat kita inilah yang dapat sebagai password membedakan energi yang akan dikeluarkan. Kalau niat kita membakar, akan keluar energi membakar. Ya. Ini siapkan setelah kita bakar penyakitnya, ya, boleh kita bersihkan. Ya. Kita buang penyakitnya, boleh baca Al-Anfal 17.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Tertiup ya. Boleh kita setelah tertiup niat buang penyakitnya, terakhir kita baca ayat-ayat syifa. Ayat-ayat syifa ini bisa Al-Isra berdua atau Fussilat berempat. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bagaimana kita menggabungkan? Saya akan contohkan cara menggabungkan ya, 3 macam ini ya. Yang ini sama dengan poin 1 informatif menggambar sama aja ya. Jadi saya akan menggabungkan 3 macam teknik ini jadi satu kesatuan. Niat pertama mungkin selama 5 menit saya niat terus-menerus menghancurkan penyakitnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu azab. Innallaha kana 'azizan hakima. Tiup selama 5 menit saya baca tiup niatkan menghancurkan penyakitnya. Lalu saya baca untuk membuang penyakitnya, membersihkan bagian sel tubuh yang rusak tadi, membuang penyakitnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Qul wal ladzina amanu hudan wa shifaa wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, seperti itu saya contohkan. Boleh 5 menit pertama kita niatkan untuk membakar jin, kita tarik nafas membakar. 5 menit kedua kita tarik nafas bersih. Setelah baca surat atau ayat kita hembuskan, niatkan untuk bersihkan. 5 menit berikutnya kita gunakan tarik nafas penyembuhan. Jadi seperti itu tekniknya. Dalam sini gimana? Sekarang bahasanya. Apalagi selama 1 minggu, insya Allah semua macam penyakit sembuh dengan cara rukyah. Asal rutin melaksanakan self healing atau penyembuhan mandiri. Ya, sekarang langsung kita praktek. Kasih Pak. Kita praktek. Ya. Ada. Kita praktek membuat air rukyah. Dekatkan sekarang pertama kita dekatkan, kita buka tutupnya. Boleh, dibuka ini Pak. Dibuka tutupnya. Mungkin ada lainnya kita nonton dulu bagaimana teknik Syekh Arifin membuat air rukyah. Cepat raine Nafil. Raine lo son dhuwur nah. Cepat ngaji cepat. Acan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya sholat. Sing bener ya. Hayya sholat. Allah Akbar.
Ulang coba ke pertama yang tertib ya. Terkenal lah,